Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo. Kali ini kita akan mereview tesis dengan tema pengembangan media pembelajaran interaktif PAI pokok bahasan zakat berbasis Android. Ini merupakan salah satu cara saya bagi mahasiswa yang kepingin belajar penelitian R&D, contohnya seperti apa. Ini salah satunya dari tesis PAI. Tesis itu produk S2 ya. Bila sampean ingin sekolah lebih tinggi dari S1 namanya magister ya, di tesis. Seperti apa penelitian media pembelajaran interaktif PAI pokok bahasan zakat berbasis Android ini? Mari kita simak reviewnya. Yang pertama, penulis memulainya dengan mendefinisikan langsung ya, ini terkait dengan zakat. Jadi karena materi pembelajarannya zakat, dia mendefinisikan langsung materi zakat. Sepintas ini seperti kajian teori ya, filosofi yang dibangun di latar belakang ini dia langsung merembak ke pengertian zakat, tidak berangkat dari fakta fenomena. Nah, bagaimanapun ini juga bimbingan seorang profesor, jadi ya sah-sah saja kita lihat ya. Performa tulisannya sangat powerful ya. Di halaman 1 ya ada 4 literatur yang digunakan untuk menjelaskan pentingnya zakat. Kita lihatlah literaturnya, tapi masih lama, yang terbaru 2019 Rosadi ini. Pada halaman kedua, ini penulis mulai menjelaskan relasi zakat dengan pembelajaran PAI-nya. Dia mengutip di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 di regulasi pendidikan. Sayangnya masih satu ya, ini masih belum dielaborasi ya. Jadi ini mungkin strategi penulisan yang bisa dikembangkan pula ketika kita ingin mengembangkan materi pembelajaran zakat. Dijelaskan zakatnya baik secara definitif maupun ditinjau dari perkembangan peraturan yang ada. Kadang di halaman ketiga ini bercerita tentang target kompetensi materi pembelajaran zakat yang diinginkan. Ya, karena mungkin ini salah satu terobosan ya dalam pembelajaran zakat yang selama ini mungkin zakat itu dijelaskan secara matematika atau mungkin secara ceramah ya. Ini sudah mulai ada terobosan bagaimana mengembangkan zakat berbasis Android. Nah, ini juga bisa diadopsi untuk skripsinya teman-teman ya. Gimana zakat berbasis Android. Nah, ini sudah mulai ada main jurnal di sini ya. Sepintas dari latar belakang yang dikembangkan ini tidak berangkat dari fakta fenomena, tapi berangkat dari perdebatan para ilmuwan ya. Jadi penulis ini tidak mengelaborasi pendahuluannya dari fakta empiris atau pengalaman mengajar atau survei lapangan, tapi kayaknya lebih kepada perdebatan akademisi terkait dengan media pembelajaran berbasis Android. Nah, mungkin penulis dalam tesis ini memiliki asumsi bahwa perdebatan selama ini terkait dengan pembelajaran zakat itu masih belum membutuhkan inovasi dalam Android, sehingga perlu didorong adanya teknologisasi pembelajaran berbasis Android agar mungkin bisa memenuhi target kompetensi sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud tadi. Nah, judul-judul seperti ini bisa kita adaptasi pada materi pembelajaran VOTK, yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif PAI pokok bahasan hukum waris berbasis Android juga boleh. Jadi salah satu cara untuk mengembangkan judul skripsi bisa pula dengan mengadopsi dari judul lain
yang kemudian kita modifikasi. Yang lain misalnya pengembangan media pembelajaran aktif dan kreatif, PAI pokok bahasan G menggunakan berbasis Android, itu juga oke. Ini cara dia menyusun rumusan masalah, ini cara klasik ya. Jadi dia memetakan dulu masalah-masalah yang terjadi di seputar pembelajaran zakat, yang disebut dengan identifikasi masalah atau mendiagnosis masalah seperti ini. Setelah ditemukan adanya peta-peta permasalahan, peta permasalahan ini belum bisa diteliti karena belum operasional, sehingga untuk mengoperasionalkannya lebih dipertajam lagi dengan menggunakan batasan masalah. Dikerucutkan ya, ternyata dari 5 masalah besar yang terdapat dalam pembelajaran media zakat itu ada 5 besar yang selama ini belum tuntas untuk diselesaikan. Setelah dipetakan, kemudian dibuatkan batasan masalah, sehingga kemudian lebih bisa diteliti. Nah, inti permasalahannya memang ini, belum adanya media pembelajaran interaktif yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, setelah membuat batasan masalah, dia merumuskan masalah. Jadi kayaknya itu dari makro, meso menjadi mikro. Nah, berikut ini rangkaian seperti ini tuh untuk melihat analogi bagaimana dia mendesain sebuah pokok permasalahan. Jadi akan kelihatan ya bagaimana merumuskan masalah dari yang pokok menuju yang menengah sampai yang kepada yang detail seperti ini. Juga bisa dilakukan ini. Bagaimana analisis kebutuhan pengembangan media belajar. Jadi memang penelitian R&D itu selalu berangkat dari need assessment, analisis kebutuhan. Jadi kita menyusun media pembelajaran itu tidak ujuk-ujuk langsung membuat medianya, tapi itu dibuat dengan melakukan namanya analisis kebutuhan. Apakah produk yang kita buat itu sesuai nggak dengan kebutuhan belajarnya siswa? Apakah media pembelajaran yang kita buatnya itu sesuai nggak dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam standar pembelajaran yang digagas atau yang disusun oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan maupun sekolahnya itu sendiri. Nah, setelah dilakukan need assessment, selanjutnya dilakukan pengembangan medianya, produknya. Bagaimana ini sebenarnya bentuk produk pengembangan media pembelajaran interaktif. Nah, setelah disusun desainnya, ini kan bentuk desain ya. Nomor B ini untuk desain atau produknya, kemudian dia melakukan evaluasi atau ini ya, penilaian ya, penilaian tentang validitas dan keakurasian produk itu terhadap target pembelajaran maupun praktikalitas. Mungkin ini tingkat kecocokan pengembangan media ini dengan materi pembelajarannya ya. Nah, ini diukur praktek dan tingkat keimplementasinya gitu. Ya, ini tujuan penelitian juga masih klasik ya, yang mengetahui analisis kebutuhan ya. Jadi satu catatan penting, kalau kita menggunakan kata mengetahui itu berarti kita ini dari awal tidak tahu, jadi pemula gitu kan. Nah, sebaiknya menggunakan kata mungkin ya menganalisis ya, langsung saja menganalisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran, karena ini untuk tesis sudah lagi tidak berbicara dasar-dasar penelitian, tapi lebih kepada pengembangan teorinya. Ini bisa aja diganti memahami dan menganalisis kebutuhan pengembangan media pembelajarannya. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian nomor 2 ini mendeskripsikan bentuk pengembangan. Ya, misalnya ini ya terlalu simpel ya kalau kata-kata mendeskripsikan ya. Mengenai mengetahui tingkat validitas. Jadi ini kalau dilihat dari tujuan penelitiannya,
lebih dangkal ya, tapi yang terpenting memang penelitian yang baik itu selesai, dia sudah selesai tesisnya. Jadi tujuan penelitiannya lebih pragmatis. Manfaat teoretiknya menemukan inovasi baru, menambahkan sana waktu dan menyediakan suatu pengajaran pada ini standar sekali ya, standar sekali. Manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi selanjutnya ya. Sudah lengkap, sepintas sudah lengkap. Tapi ini untuk manfaat internal kelembagaan ya, tapi tidak disebutkan manfaat eksternal kelembagaan untuk Kementerian Agama, untuk IAIN Salatiga tidak dijelaskan ya. Oke, kita berangkat ke tinjauan pustaka ya. Jangan kemudian bingung ya, setiap kampus itu memiliki gaya selingkung atau template pembuatan tesisnya bermacam-macam, bervariasi. Ini langsung dia lakukan kajian pustaka. Kalau di UIN Malang biasanya kan habis manfaat itu penelitian terdahulu. Kalau di Salatiga ini kayaknya langsung ke kajian pustaka. Tapi ini tinjauan pustakanya atau literatur review ini hampir sama dengan penelitian terdahulu ya. Kita lihat apa yang kemudian menjadi state of the art atau ruang kosong dalam penelitian ini sehingga dibutuhkan originalitas penelitiannya. Ternyata penulis berargumentasi bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu sebagai melengkapi konten aplikasi yang dikembangkan penulis, mengembangkan, melengkapi dan memperkuat. Nah ini jadi dia lebih kepada fokus dari penelitian sebelumnya itu mengembangkan menjadi lebih baik, melengkapi dan memperkuat hasil pembelajaran. Memperkuat itu artinya ya menambah argumentasi bahwa media pembelajaran bahasa Android itu lebih efektif apalagi di masa pandemi COVID saat ini. Nah, kita lihat bagaimana kerangka teorinya dipasang sini ya. Dia langsung ini tidak ada sangat miskin ya, masih lahan miskin untuk tesis masih sangat miskin yang tidak dijelaskan. Definitif media pembelajarannya ini langsung ini sebenarnya nggak perlu, ini sudah terlanjur ya, tidak ada halaman, tidak menganut halaman di cara kerja ya. Masih satu-satu begini, masih miskin teori. Lihat ya, ini masih copy paste satu buku dimasukkan semua di dalam berbagai macam halaman ini ya. Nah, ini yang gemuk kayak gini kan kelihatannya lebih munafik ya. Meskipun baru 16 cukup menarik ya. Kita lihat bagaimana dia menulis metode penelitiannya. Di metode penelitian ini dia menulis ya, menggunakan research and development. Nah sayangnya ini tidak dijelaskan ya, tahapan ini harusnya dijelaskan bagaimana cara dia melakukan potensi dan masalah, lalu bagaimana dia cara mengumpulkan datanya, setelah data itu dikumpulkan bagaimana desain produk yang dihasilkan. Ini harusnya dijelaskan ini. Tapi ini sudah dijelaskan secara singkatnya, nggak apa-apa. Bagaimana dia melakukan analisis masalah, ini sudah dijelaskan. Kadang-kadang tidak dijelaskan ya, sama mahasiswa yang lain itu kan ya. Jadi untuk uji cobanya dia dikembangkan, divalidasi satu orang ahli materi, satu orang ahli media, satu orang dosen praktisi pembelajaran ya, bagus. Subjek penelitian memilih di SMAN 1 Karanggede, Kecamatan Karanggede. Tapi tidak jelaskan mengapa memilih SMAN 1 Karanggede. Yang dijelaskan hanya sasaran subjek penelitiannya. Jadi kemenarikan dan keunikan tempat lokasinya ini tidak dijelaskan.
jenis datanya, dari pengumpulan data menggunakan angket dan ini analisis datanya oleh media. Tadi tidak jelaskan berapa jumlah ahli media, ahli materi maupun siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini tidak dijelaskan. Ini sudah ada menggunakan skala Likert untuk analisis datanya, status deskriptif. Seperti itu. Nah, kalau kita ini biasanya ini di bab 1 ya, ini campur perkembangannya langsung pada cerita analisis kebutuhan ya, langsung menjawab. Jadi kalau di yang salah 3 rupanya itu bab 1 itu menjelaskan itu sampai bab dari latar belakang, metode kajian pustaka dan metodenya itu langsung di bab 1. Bab 2 itu menjawab perumusan masalah nomor 1 gitu. Cerita tentang bagaimana dia melakukan analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhannya dilakukan melakukan observasi secara langsung, setelah observasi wawancara. Jadi ini mengumpulkan informasi dari bawah ya, menjalin aspirasi atau mencari inspirasi dari masing-masing siswa. Nah, ini sudah menggunakan deskripsi pemanfaatan teknologinya juga berangkat dari kebutuhan kepala sekolahnya. Nah, setelah melakukan analisis kebutuhan, kemudian melakukan deskripsi kebutuhan pengembangan ya. Nah, jadi setelah ditemukan ini analisis kebutuhannya, dia menemukan 7 ya. Ternyata 7 itu apa aja analisis kebutuhan yang muncul. Yang pertama bersifat tradisional, terus juga masih gampang dengan metode yang baru, seringkali tidak semangat dalam membandingkan pelajaran PAI, bahan ajarnya banyak tapi waktu yang terbatas sehingga pemahaman terbatas. Setelah ditemukan akar masalahnya atau analisis kebutuhan, selanjutnya dilakukan deskripsi kebutuhan pengembangan. Nah, kemudian dia menggunakan bantuan software Adobe Flash CS6 untuk penyusunan seluruh konten, muat teks, gambar, animasi. Untuk konten itu menggunakan Corel dan disebutkan aplikasinya ya. Nah, ceritanya gambar itu. Nah, bab 3-nya kan menjawab rumusan masalah nomor 2. Perancangan medianya ya. Jadi pengembangan media dimulai dari perancangan medianya. Perencanaannya mengumpulkan sumber belajar yang berkenaan dengan pembelajaran PAI, kemudian memilih materi zakat yang sesuai, kemudian membuat peta konsep. Nah, setelah peta konsep sudah terbuat, menyusun soal evaluasi dan pembahasan, membuat skema untuk kalkulator zakat, merancang desain dan menyiapkan soal. Nah, ini alur navigasinya ya. Jadi inilah gambaran dari nanti media pembelajaran, tombol-tombolnya ya, ini yang dipasang. Konstruksinya sudah mulai kelihatan. Pencatnya sudah, pencet materi zakat, pencet untuk soal. Nah, kalau mau penelitian media ini memang benar-benar ya, secara spesifik menjelaskan item-item yang ada di media pelajaran seperti ini. Tujuan desainnya udah jelas sekali ya. Tapi font-fontnya masih kurang nohok menurut saya ini. Tapi ya, seperti ini gambarannya sudah tergambar ya. Ini memang
penelitian media pembelajaran itu memang harus secara spesifik ya, desain, fontnya, gambarnya, cara dia edit ulang. Nah, ini bab 4 validitas dan praktikalitas. Kelayakan dilakukan oleh siapa? Pak Gufron ya, Dr. Materi Zakat. Nah, ini dibuatkan kisi-kisi instrumennya ya. Kisi-kisi penilaian ahli materi menggunakan skala Likert. Skala Likert ini sangat baik, cukup baik, kurang baik. Ini di sini skala Likert. Ini nanti perlu sampai hubungi ya ahli medianya untuk memberikan penilaian dan validasi dari media pembelajaran yang sampai buat. Nah, ini ada revisi produknya. Nah, menggunakan tombol menu ya, untuk menarik. Masih rakus sebenarnya, tapi ya apa gitu. Nah, ini penilaian dari ahlinya, uji coba kelompok besar. Ini sebelum diuji cobakan di kelas, tapi diuji cobakan di sampel kecil, kelas kecil ya. Untuk harusnya kesimpulan ini poin 1 menjawab rumusan masalah nomor 1, poin 2 menjawab rumusan nomor 2, poin 3 menjelaskan rumusan nomor 3. Hasil. Nah, ini tidak menjawab ini ya. Seharusnya kan analisis kebutuhan yang ditanyakan ya, tapi ini menjawab kebutuhan guru. Tapi mungkin dibahasakan yang lain boleh-boleh saja. Kita lihat lampirannya seperti apa instrumen-instrumen yang dibuat ya, lampiran ya, ini. Nah, yang pertama surat izin penelitian ya, pastikan kalau ada. Nah, ini kronologis kejadian ini karena pandemi nanti juga gitu, kalau wawancara bisa lewat WA ini ya, WA atau mungkin nanti wawancara atau surat izin yang pakai WA ini ada. Misalkan ada caption di sini ya, biar tahu ya. Ini tempat konsultasinya. Nah, ini angkat dengan ini nanti bisa diadaptasi. Kalau bingung boleh mengadaptasi dari punya orang lain asalkan dicantumkan sumbernya ya. Ini ya, kesan SK ini sangat kurang, SP sangat baik kan. Ini model semi tertutup ini akhirnya ya, terus ada keterangan lah. Ini bisa mengatasi dari buku-bukunya sudah ada tulangannya dari masukkan media bisa desain, topografi, konten gitu ya. Nah, ini interface itu tampilan anunya, tampilan media pembelajarannya. Ini rekayasa perangkat lunaknya. Dia penilaian setiap aspek dari materi pembelajarannya itu. Selain itu apalagi yang bisa sini aspek kemudian penyajian media ya. Nah, seperti ini di sisi menilai materi pembelajaran. Jadi secara global ada 6 aspek yang gitu. Untuk meneliti materi pembelajarannya ada 6. Aplikasi materi. Nah, ini bisa sampai adaptasi kalau yang ingin pengembangan media pembelajaran PAI, PS, PGMI bisa adaptasi di sini di sekolah-sekolah. Nah, sesuatu kelompok kecil ya, sekolah Pak ada ini. Nah, sebelum ke kelompok besar ini ada ini betulnya kelompok besar. Ya, saya rasa itu ternyata memang pengembangan media pembelajaran ini awalnya berangkat dari masalah di kelas. Cukup menarik dan bisa menjadi alternatif bagaimana sampean bisa mengembangkan skripsi dengan topik-topik media pembelajaran berbasis Android. Saya rasa itu semoga
memiliki kesan yang positif dan optimisme untuk menyelesaikan skripsi yang lebih baik lagi. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa letakkan di komen. Salam pada teman-teman yang lain, sampaikan video ini ke teman-teman lain, dan saya harapkan untuk share dan subscribe video ini. Semoga saya tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.